Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Tentunya di video kali ini saya akan menjelaskan tentang agribisnis pangan dan non-pangan komoditas kelapa. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi, produktivitas, regulasi dan kebijakan, serta permintaan dan permasalahan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih permintaan komoditas kelapa ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, tentunya sebelum nonton, kalian harus like, komen, dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja, selamat menyaksikan, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kelapa merupakan tanaman perkebunan atau industri berupa pohon batang lurus dari famili Palmae. Kelapa ini banyak terdapat di negara-negara Asia yang menghasilkan 85,32% produksi dunia dalam bentuk kelapa segar dengan luas kurang lebih 9.361.000 hektar. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terluas di dunia pada urutan kedua. Menurut data rata-rata FAO dari 2004 sampai 2008 yang tersebar di Riau, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung, Jambi, dan juga Maluku. Selanjutnya yaitu potensi. Menurut Ditjenbun 2014, luas area tanaman kelapa mencapai 3.654.478 hektar dengan total produksi sekitar 3.051.585 ton. Dari luas tersebut sekitar 99% diusahakan oleh petani rakyat. Komoditas kelapa di samping dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri, sebagian diekspor yang akan mendatangkan devisa sehingga komoditas ini dapat dijadikan salah satu sumber perekonomian nasional. Tanaman kelapa ini dijuluki sebagai tanaman kehidupan atau the tree of life karena semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Di Indonesia, kelapa merupakan hasil perkebunan penting karena menghidupi jutaan penduduk sehingga menjadi kekayaan negeri yang sangat berharga. Kelapa merupakan komoditas sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, jika terjadi perubahan harga komoditas tersebut, maka akan secara langsung mempengaruhi tingkat hidup dan kehidupan petaninya. Selanjutnya yaitu produktivitas. Rata-rata produksi kelapa Indonesia pada periode 2015 sampai 2019 sebesar 2,9 juta ton. Secara keseluruhan, produksi kelapa nasional pada tahun 2019 sebanyak 2,92 juta ton, meningkat 0,77% dari tahun sebelumnya. Diperkirakan pada masa mendatang kebutuhan akan komoditas kelapa ini akan meningkat, mengingat sebagai negara kepulauan, pola hidup masyarakat Indonesia akan sulit dilepaskan dari komoditas dan hasil olahan kelapa. Selanjutnya ada kebijakan dan regulasi. Litbang Perkebunan tahun 2010 sampai 2014 fokus pada upaya mendukung dua program strategis Kementerian Pertanian. Yang pertama yaitu pencapaian swasembada gula. Yang kedua, nilai tambah daya saing dan mengcounter kampanye hitam atau negatif yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan. Kegiatan yang sudah dilakukan meliputi penyediaan benih, sumber tebu hasil kultur jaringan, penelitian dan peningkatan produktivitas tebu, peningkatan produktivitas dan diversifikasi komoditas perkebunan lainnya termasuk kelapa. Selanjutnya yaitu permintaan. Ekspor kelapa dan sawit Indonesia menunjukkan tren yang positif selama periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Pada tahun 2010, ekspor kelapa dan sawit Indonesia mencapai 860.000 ton. Kemudian pada tahun 2015 melonjak hampir 2 kali lipat, 1,7 juta ton. Selama periode tersebut, ekspor kelapa Indonesia rata-rata mengalami kenaikan sekitar 14,9% per tahun.
Dan juga Indonesia itu mengekspor produk kelapa seperti kelapa bulat, air kelapa, minyak kelapa mentah, dan juga ada kelapa kering. Dan kita tahu bahwa saat pandemi COVID-19 ini tak hanya berpengaruh terhadap kesehatan ya, namun turut berimbas kepada kondisi perekonomian global menjadi kurang stabil. Namun Kementerian Pertanian ini tak hanya berupaya menghimbau atau mencegah penyebaran dan penularan virus ini, tetapi juga saat ini Kementerian Pertanian itu turut meningkatkan produksi pertanian, khususnya dalam hal komoditas perkebunan. Kondisi ekonomi yang melemah akibat pandemi COVID-19 ini ternyata masih tidak menyurutkan permintaan dari negara Cina akan produk turunan subsektor perkebunan ini. Tidak hanya itu, sebanyak 18,3 ribu ton atau setara dengan nilai ekonomi 397 miliar pun berhasil menembus pasar India, Vietnam, dan Malaysia pada periode Januari hingga April 2020 ini. Secara nasional, tren sertifikasi ekspor kelapa parut juga meningkat, baik volume juga negara tujuan ekspornya. Jadi pada saat pandemi COVID-19 ini ternyata Indonesia itu masih bisa ekspor kelapa parut ya. Menurut sertifikasi ekspor kelapa parut asal Sumatera Utara ke Cina pada tahun 2019 mencapai 623 ton, sementara untuk ekspor dengan tujuan negara lain mencapai 70.923 ton dengan total nilai 2,8 triliun di tahun yang sama. Ini meningkat ya, ada kisaran 12% dari perolehan tahun 2018. Pada masa seperti ini, ekspor produk dalam bentuk olahan itu menjadi pilihan terbaik, lebih tahan lama, mudah mengemasnya, dan juga bernilai tinggi. Dan yang terakhir itu ada permasalahan. Yang pertama, produktivitas yang masih rendah atau di bawah normal. Hal ini dikarenakan banyak kelapa berumur di atas 60 tahun dan budidaya dengan bibit asalan. Yang kedua, rendahnya pendanaan khususnya untuk perkebunan. Yang ketiga itu kebijakan pembangunan yang belum mendukung sektor perkebunan. Dan yang keempat itu ada industri hilir yang belum berkembang sehingga sebagian besar produk yang dijual dalam bentuk produk primer. Dan kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya para petani perkebunan akan prospek pengembangan kelapa dan pengolahannya yang dapat dijadikan sebagai usaha tani yang menjanjikan. Oke, itu dia tadi penjelasan singkat tentang agribisnis komoditas kelapa. Tentunya perlu upaya untuk mengembangkan kelapa harus terus diperhatikan oleh semua pihak, terutama pemerintah dan swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan memenuhi permintaan pasar. Untuk itu revitalisasi kelapa menjadi regulasi jangka pendek dan menengah yang penting baik dari aspek teknis dan non-teknis. Upaya melakukan peningkatan kualitas riset dalam memecahkan permasalahan kelapa, terutama ancaman terhadap serangan hama penyakit, perlu disikapi sejak awal agar tidak mengganggu terhadap peningkatan volume dan nilai ekspor sebagai sumber devisa negara. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Nah, jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.